Oke John, balik lagi bareng gua Mang Wahyu. Jadi kemarin itu Mamang dapat Redmi Note 5 di marketplace tempat Mamang tinggal. Ya emang mulus sih HP-nya mah. Tapi ini tuh MIUI 11. Asli, MIUI 11 di Redmi Note 5 kok gini amat ya? Apa karena pakai RAM 3 GB? Apa karena Mamang sebelumnya pakai device Redmi Note 10 Pro? Ya jadinya kerasa lembut banget John. Beda nggak kayak di Redmi Note 10 Pro. Dan dari situlah muncul pikiran Mamang buat downgrade. Karena sepengalaman Mamang dulu emang kalau udah di MIUI 11 atau MIUI 12, lemot banget John Redmi Note 5 ini. Dan setelah Mamang cek, ternyata unlock bootloadernya itu masih terkunci. Di sini Mamang masih santai John. Gampang lah ini mah, tinggal unlock bootloader, gas pasang TWRP dan custom ROM atau downgrade ke MIUI 9. Ya karena sebelumnya emang Mamang pernah pegang device Redmi Note 5 ini 2 kali ya. Dan dua-duanya aman John. Pas UBL itu sekali klik langsung jebol. Nggak harus nunggu 7 hari atau 1 bulanan. Kalian tahu apa yang terjadi setelah Mamang coba masukin akun Mi, terus Mamang downloadnya unlock, dan Mamang klik buat unlock bootloader, ternyata BAM, muncul tulisan kayak gini. Jadi Mamang tuh disuruh nunggu 358 horse atau jam ya. Dan setelah Mamang hitung 358 jam itu 2 mingguan John. Buset. Terus Redmi Note 5-nya buat apa coba? Mana lemot banget lagi. Dan setelah Mamang searching sana sini, Mamang tuh nemuin satu artikel yang bahas tentang UBL tanpa nunggu di Redmi Note 5 ini. Pokoknya amazing John. Sekali klik langsung jebol. Tapi setelah Mamang perhatiin, ternyata di artikel itu tuh yang di UBL atau di unlock bootloader itu Redmi Note 5 garansi distributor. Jadi garansi distributor itu yang tulisan di kotak Redmi Note 5-nya tulisan Cina. Itu tuh namanya garansi distributor atau bisa disebut nggak masuk secara resmi ke Indonesia. Nah, sedangkan Redmi Note 5 yang Mamang pakai, itu garansinya TAM alias Redmi Note 5 yang secara resmi masuk ke Indonesia. Kalau yang resmi itu biasanya ada tulisan TAM ya di kotak penjualan. Jadi intinya Redmi Note 5 yang ada di artikel dan Redmi Note 5 yang Mamang pakai itu beda versi. Dan setelah sekian lama mikir, akhirnya gas aja lah, gak peduli. Mau bootloop, heartbreak, bodo amat. Yang penting udah nyoba. Pokoknya udah muak John pakai MIUI. MIUI apalah ini nggak jelas. Oke, jadi di artikel itu tuh jelasin kalau mau UBL tanpa nunggu itu kita harus fresh Redmi Note 5-nya ke ROM Cina dulu. Untuk ROM Cina-nya ini nggak sembarangan ya, harus ke versi MIUI 9.6.3.0 Cina version. Setelah Mamang baca, ternyata ROM Cina ini emang udah dimodifikasi sedemikian rupa John, biar bisa di UBL dengan sekali klik. Jadi ini sifatnya wajib John ROM Cina version ini. Tapi karena Redmi Note 5 memang belum terunlock bootloader, jadi metode flash ke ROM Cina-nya itu harus dengan cara test point. Nanti Mamang kasih tahu ya cara test point-nya. Kalem. Jadi tahapannya itu yang pertama, Redmi Note 5 kalian harus di flash ke ROM Cina version. Setelah di flash ke ROM Cina version, baru kalian UBL pakai Xiaomi Unlock Tool. Nah, setelah ke unlock bootloader, terserah lah kalian mau pasang custom ROM, pasang TWRP, atau mau kalian oprek pasang kernel juga bisa ya. Tapi di sini Mamang mau flash ke ROM MIUI 9 global ya, sesuai niatan Mamang yang mau downgrade. Sekalian buat buktiin juga kalau ini tuh unlock bootloadernya permanen ya, meskipun kita flash ke ROM global. Oke, daripada ngalir ngidul nggak jelas, langsung aja ke tutorialnya. Jadi untuk bahannya itu ada 4 ya. Yang pertama ada Mi Flash, yang kedua ada Qualcomm USB driver, yang ketiga ada ROM Cina MIUI 9.6.3.0, dan yang terakhir ada Xiaomi Unlock Tool. Ini tuh fungsinya buat unlock bootloader ya nantinya. Pertama kalian ekstrak semua bahannya. Setelah terekstrak semuanya, kalian tinggal install dari mulai Xiaomi Flash, Qualcomm USB driver, dan Xiaomi Unlock Tool-nya. Setelah ketiganya terinstall, lanjut kita eksekusi. Oke, seperti yang Mamang sebutin di awal, karena HP ini belum unlock bootloader, jadi cara flash ke ROM Cina-nya itu harus dengan metode test point ya. Ya emang cara satu-satunya kalau HP kalian belum unlock bootloader itu mau nggak mau harus menggunakan test point ya, nggak ada cara lain. Oke, untuk cara test point-nya kalian harus buka back cover atau penutup baterai Redmi Note 5-nya. Pelan-pelan aja John, jangan rusuhan. Pakai kuku bisa atau pakai bekas kartu SIM card juga bisa ya, biar nggak lecet. Setelah kebuka, yang pertama yang kalian harus lakuin itu buka fingerprint atau sidik jari ya. Hati-hati John, robek dikit aja bisa nggak berfungsi nantinya. Dicongkel aja di bagian soketnya. Terus di bagian sidik jarinya ini biasanya ada double tip ya, agak lengket gitu. Kalian tarik aja pelan-pelan. Setelah kebuka, kalian harus copot 2 baut yang buat penahan soket baterainya. Setelah kebuka, di sini tuh ada 2 titik test point ya. Nah, sekarang tugas Mamang itu hubungin 2 titik ini, John. Kalau ada sih pakai pinset ya, lebih gampang, karena ujungnya lebih runcing atau lancip. Karena Mamang nggak ada, pakai yang ada aja lah, pakai jarum. Ting jarum naon ya Rana. Pokoknya mah dipotong. Yang jelas fungsinya sama ya, yaitu ngehubungin titik test point-nya. Setelah itu kalian siapkan juga kabel USB buat nge-flash si Redmi Note 5-nya ini.
Dan jangan lupa HP-nya itu harus masuk dalam keadaan mode fastboot. Oke, lanjut ke caranya. Yang pertama, kalian hubungkan dua titik test point-nya. Setelah itu, kalian colok kabel USB yang udah terkonek di PC atau di laptop. Setelah itu, kalian cek ya di PC atau di laptop. Biasanya dia langsung install atau nyari drivernya otomatis. Jadi, pastiin kalian punya koneksi internet. Kita coba cek di Device Manager. Harusnya sih di sini ada ya, tulisannya itu Qualcomm KD Leader 9008. Nah, kalau udah kebaca, sekarang kita buka untuk Mi Flash-nya. Kalian klik refresh. Nanti kalau udah kebaca di bagian sini tuh ada tulisan kayak gini, John. Ini tuh artinya HP atau device kita udah terdetek dengan baik dan benar. Setelah itu kalian tinggal buka Mi Flash-nya. Terus di bagian sini kalian arahin di mana kalian ekstrak ROM Cina-nya. Setelah ketemu, kalian klik di Global Images ini ya. Terus klik refresh. Lanjut flash. Untuk proses flashingnya ini agak lumayan lama ya, kira-kira 15 menitan. Setelah selesai, biasanya di sini ketulis sukses, dan di Redmi Note 5-nya itu otomatis booting ke tampilan awal atau menyala. Kalau nggak nyala, coba dinyalain dengan cara tekan tombol power aja, John. Jangan manja. Oke, jadi setelah nyala, kalian tinggal setup aja kayak biasanya. Karena ini ROM Cina, jadi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Oke, jadi setelah selesai memang setup, jadi ini adalah tampilan awal MIUI 9.3.6.0 Cina version. Di sini kita aktifkan USB debugging dan OM unlocking-nya ya. Caranya, masuk ke pengaturan, terus cari tentang telepon, terus kalian tap-tap versi MIUI-nya ini sebanyak 7 atau 8 kali. Terus kalian kembali, scroll ke bagian bawah, cari setelan tambahan. Di sini kalian cari USB debugging, terus kalian aktifkan. Lanjut kalian juga cari OM unlocking-nya ya, dan jangan lupa diaktifin juga. Oke, kita coba cek ya di status Mi Unlock, dan ini tuh masih ke unlock bootloader ya, alias belum ter-UBL. Setelah selesai kita masuk lagi ke mode fastboot ya, buat proses unlock bootloadernya. Oke, sekarang kita fokus di PC atau di laptopnya. Di sini kalian buka Xiaomi Mi Unlock Tool yang udah diekstrak tadi. Klik kanan lalu pilih Run Administrator. Nah, untuk Xiaomi Mi Unlock Tool ini emang bahasanya bahasa dewa ya. Jadi dikira-kira aja, John. Pokoknya ikutin aja apa yang ada di video. Oke, buat mastiin kita cek lagi di Device Manager ya. Apakah HP-nya udah terdetek atau belum? Oke, di sini udah kebaca atau terdetek ya. Ada tulisan Android Bootloader Interface. Sekarang kita fokus ke Xiaomi Mi Unlock-nya lagi. Di bagian sini kalian klik di sebelah kiri ini ya. Ini tuh mungkin tombol refresh ya. Kita klik aja sekali. Setelah diklik nanti tuh HP kalian langsung kedetek ya. Tulisannya Note 5 dan ada status unlock bootloader-nya juga. Di sini jelas ya Redmi Note 5 memang dalam keadaan locked atau terkunci. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal klik tombol di bagian bawah kanan ini ya buat unlock bootloader-nya. Kalian klik aja. Nah, ini tuh prosesnya cepet banget, John. Gak sampai 1 menitan. Kalau sukses itu tulisannya kayak gini ya. Note 5, terus di sampingnya ketulis unlocked. Oke, ini tuh artinya HP Mamang udah ter-UBL ya. Sekarang kita coba cek di bagian HP-nya. Ternyata HP-nya tuh restart ya. Dan di bagian bawah logo Mi ini ada tulisan unlocked. Mamang sih yakin kalau ini tuh berhasil, John. Oke, setelah seperti ini kalian tinggal tunggu aja Redmi Note 5-nya masuk ke tampilan awal lagi. Dan nanti kita setup lagi ya sampai masuk ke home screen. Oke, setelah selesai kita coba cek di status Mi Unlock-nya ya. Oke, setelah selesai kita coba cek di status Mi Unlock-nya ya, di setelan tambahan. Kalau nggak ada, kalian harus aktifin opsi developer atau setelan tambahan. Caranya masuk ke tentang telepon, terus pilih all spec, terus kalian tap-tap versi MIUI sebanyak 7 atau 8 kali. Setelah selesai, kalian masuk ke pengaturan dan cari setelan tambahan. Terus kalian cari status Mi Unlock-nya ya, buat cek apakah HP-nya udah ter-unlock bootloader atau belum. Oke, di sini ketulis this device is unlocked ya. Mantap, John, langsung jebol. Lanjutlah ke tujuan Mamang, yaitu downgrade Redmi Note 5 ini ke MIUI 9. Oke, lanjut aja kita eksekusi flash ke ROM MIUI 9 global di Redmi Note 5 ini. Pertama, masuk ke mode fastboot lagi ya. Pilih mulai ulang, terus kalian tekan volume bawah, tekan dan tahan ya, jangan dilepas, sampai keluar tulisan mode fastboot. Setelah masuk mode fastboot, kalian colok USB ke PC atau ke laptop. Setelah itu kalian buka Mi Flash, pilih refresh. Di
Di sini memang pakai MIUI 9 Global, versinya itu 9.5.19.0. Ini tuh anti 4 ya, atau anti rollback 4. Karena memang udah download MIUI 9-nya, jadi tinggal memang ekstrak. Karena sekarang Redmi Note 5-nya udah UBL, jadi cara flashnya nggak harus test point dan bongkar-bongkar back cover segala ya. Kalau di video ini sih ya emang sengaja ya, belum memang pasang back covernya. Oke, lanjut cara flashnya. Untuk cara flashnya sama ya, kayak cara flash yang pertama tadi. Kalian masukin hasil firmware MIUI 9 Global versi 9.5.19.0 di aplikasi Mi Flashnya. Terus di bagian bawah, kalian jangan lupa pilih yang clean all ya. Jangan sampai salah pilih yang clean all and lock. Nanti malah kekunci lagi John bootloadernya. Oke, setelah itu kalian tinggal klik flash dan tunggu proses flashingnya berjalan. Nanti kalau udah selesai, biasanya Redmi Note 5-nya booting secara otomatis. Setelah selesai, kalian bisa cabut kabel USB-nya. Kalian fokus saja ke Redmi Note 5-nya. Oke, sembari nunggu HP-nya masuk ke menu atau tampilan awal, di sini memang mau pasang back cover Redmi Note 5-nya ya. Sip, setelah masuk ke tampilan awal di MIUI 9.5.19.0, sekarang kita coba cek buat status unlock bootloader-nya ya. Caranya masih sama, kalian harus aktifkan setelan tambahan dengan cara masuk ke versi MIUI, terus tap versi MIUI sebanyak 7 atau 8 kali, terus kembali, dan cari setelan tambahan. Terus kalian cari status Mi Unlock dan hasilnya kayak gini. Oke, mantap. HP memang udah ter-unlock bootloader dan sekarang pakai MIUI 9 Global. Lanjut bahas apa lagi nih di Redmi Note 5? Tulis di kolom komentar ya.